Shalom, selamat malam, apa kabar? Baik. Oke, puji Tuhan, malam hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama untuk boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan, sekaligus belajar kebenaran firman Tuhan dalam acara PRT pada malam hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau fokus kepada puji-pujian yang akan kita naikkan, khususnya firman Tuhan yang akan dibagikan. Kita mau persiapkan dengan sungguh-sungguh supaya apa yang kita dengar itu boleh tinggal dalam hati kita, bertumbuh, berbuah, dan kita boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sebelum kita mulai PRT malam hari ini, kita mau awali dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami kembali mengucap syukur buat malam hari, buat hari ini yang telah Tuhan berikan buat kami. Sepanjang hari kami boleh beraktivitas, melakukan segala kegiatan kami, pekerjaan kami boleh selesaikan dengan baik, bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena semua penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dan kalau pada malam hari ini kembali Kau kumpulkan kami bersama-sama tempat ini ya Tuhan, untuk boleh belajar kebenaran firman-Mu, memuji, meninggikan nama-Mu. Biar Engkau boleh disenangkan dengan pujian penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Dan biarlah Roh Kudus-Mu juga memberikan pengertian, understanding kepada kami saat firman-Mu dibagikan ya Bapa. Terima kasih sekali lagi, biarlah segala pujian, kemuliaan kami naikkan hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Berapa banyak di antara kita malam hari ini yang merasakan sukacita dari Tuhan? Lambaikan tangan, puji Tuhan. Kita semua mau bersorak-sorak bagi Tuhan, haleluya, amin. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian sukacita dari surga. Kuasanya tak bukan badai
pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian, satu hal yang ku rindu. Biarlah ini juga bukan hanya sekedar pujian, tapi kita mau menyanyikan sungguh-sungguh, merupakan ungkapan hati kita. Kita benar-benar rindu tinggal dalam rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan, ya. Karena seperti firman Tuhan mencatat, Maria mengambil bagian yang terbaik, yaitu duduk di bawah dekat kaki Yesus, mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Amin. Mari kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, dan sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan, lebih baik kami berdiam di rumah Tuhan daripada di tempat lain. Memang Tuhan, hidup ini adalah pilihan. Banyak tawaran-tawaran di luar sana yang menggiurkan, yang membuat kami mungkin lebih memilih untuk tidak datang ke PRT di rumah-Mu Tuhan, untuk memilih hal-hal yang bersifat mungkin menyenangkan fisik kami, menyenangkan hidup kami. Tapi kalau kami boleh ada sampai hari ini, dan kami boleh berada di tempat ini, karena kami memilih untuk lagi datang ke tempat-Mu, untuk lagi kami memilih belajar akan kebenaran firman-Mu. Karena kami sadar Tuhan, kami terbatas. Karena itu kami membutuhkan kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman dan penolong di dalam kami menjalani hari-hari kami di dunia ini. Karena itu biarlah Engkau memberkati pemberitaan firman pada malam hari ini. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, dipakai sebagai alat-Mu untuk lagi dapat menyampaikan dan menjelaskan kebenaran firman-Mu, sehingga boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang hadir tempat ini,
maupun yang ada di rumah. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh lagi mengerti akan kedalaman firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Amin. Selamat malam, apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Saudara, malam hari ini tema yang saya akan bawakan adalah persahabatan sejati di dalam Tuhan. Mari kita baca dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan ya buat saudara-saudara juga yang bawa Alkitab dari handphone, kita baca sama-sama aja ya. Ayat 1 sampai 4, 1, 2, 3. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Saudara, ada dua orang pria yang bersahabat, namanya Albert dan Hans. Di mana Albert dan Hans ini adalah dua sahabat yang memiliki cita-cita yang sama. Mereka ini pengen masuk sekolah seni lukis dan pahat. Namun sayangnya, mereka berdua gak punya uang. Lalu salah satu dari mereka yang bernama Hans, dia punya ide. Dia bilang seperti ini, Albert, saya punya ide agar cita-cita kita tercapai. Apa? Kata si Albert. Iya, saya akan bekerja dan saya akan membiayai sekolahmu. Nanti kalau kamu selesai sekolah, kamu giliran yang membiayai saya, kamu yang kerja, saya yang sekolah. Lalu si Albert bilang, oke, saya terima idemu yang bagus itu. Singkat cerita saudara, Albert masuk sekolah seni lukis dan pahat, dan si Hans bekerja sebagai seorang kuli bangunan. Tahun demi tahun berlalu, akhirnya si Albert lulus sekolah. Dan setelah dia lulus sekolah, dia cepat-cepat datang ke rumah sahabatnya si Hans itu. Sesampai di rumahnya si Hans, si Albert langsung mengetuk pintu rumahnya. Dia ketuk, tapi tidak ada jawaban. Dan pintu tidak dibuka. Karena curiga, akhirnya Albert mengintip dari jendela. Waktu dia mengintip, dia melihat temannya Hans sedang berlutut dengan tangan mengarah ke atas. Ternyata Hans sedang berdoa sambil menangis. Tuhan, tanganku ini Tuhan, tanganku sudah kaku dan kasar. Tanganku sudah tidak bisa dipakai lagi untuk melukis. Biarlah Tuhan, biar Albert saja menjadi pelukis. Dan karena pekerjaannya sebagai kuli bangunan, saudara, tangannya Albert sudah tidak dapat dipakai untuk melukis. Dan sebagai tanda terima kasihnya Albert kepada Hans, Albert begitu berhutang budi kepada Hans. Karena Hanslah yang membiayai Albert sehingga dia boleh menyelesaikan kuliahnya. Dan sebagai atau mengabadikan kasih dan pengorbanan dari Hans, Albert membuat sebuah lukisan yang sangat terkenal dengan nama tangan berdoa atau praying hand yang sangat terkenal. Mungkin saudara pernah melihat lukisan itu, tangan yang sedang berdoa. Saudara, tentunya kita ingin memiliki sahabat seperti Hans, bukan? Seorang sahabat yang memiliki kasih yang luar biasa, yang memiliki pengorbanan yang luar biasa.
Atau mungkin kita ingin menjadi seorang sahabat yang baik bagi sahabat kita. Persahabatan antara Albert dan Hans adalah salah satu contoh dari sekian banyak persahabatan yang sangat diidamkan. Sebuah persahabatan yang sejati. Namun, bagaimana caranya agar kita dapat memiliki persahabatan seperti itu? Persahabatan sejati membutuhkan dasar yang kokoh. Dan dari ayat yang kita baca, saudara, ini merupakan kisah persahabatan sejati di dalam Alkitab. Karena itu mari malam ini kita mau melihat apa dasar persahabatan sejati menurut Alkitab atau di dalam Tuhan. Yang pertama adalah, dasar pertama adalah kasih. Yang kita bisa lihat dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saudara, pada umumnya orang itu bersahabat karena adanya kesamaan. Baik kesamaan hobi, sama-sama hobi tukang masak mungkin, hobi tukang makan, atau kesamaan dalam minat, sifat, suku, status sosial, tujuan, atau juga mungkin karena saling menguntungkan. Dan hal ini saudara tidak salah. Namun hal ini tidak boleh menjadi dasar utama dari sebuah persahabatan. Dan persahabatan yang kita baca dalam ayat ini dari 1 Samuel 18 tentang Daud dan Yonatan, relasi persahabatan mereka tidak dibangun atas dasar yang rapuh ini. Mari kita lihat kenapa mereka tidak membangun dasar yang rapuh, tapi mereka membangun di dalam kasih yang sempurna. Mari kita lihat saudara, kalau kita membaca satu perikop dari pasal yang ke-18, diceritakan bahwa setelah Daud mengalahkan Goliat, Daud ini dibawa oleh Abner untuk menghadap Saul. Dan saat itu Daud menceritakan tentang pertarungannya melawan Goliat. Dan saat dia menceritakan tentang pertarungannya melawan Goliat, Yonatan ada di situ. Dan Yonatan sangat kagum dengan imannya Daud. Kemudian dikatakan berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Saudara, kata berpadulah itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu nikserah, yang berarti melekat erat kepada sesuatu atau seseorang. Dan tidak cukup sampai di situ saudara, dikatakan juga bahwa Yonatan begitu mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Dan kata mengasihi di sini juga berasal dari bahasa Ibrani, yaitu ahav, di mana ahav biasanya dipakai untuk menggambarkan kasih Allah dalam hubungan perjanjian dengan umatnya. Selain itu juga kata ahav dipakai untuk menunjukkan kasih yang mendalam dari orang tua kepada anaknya. Misalnya Abraham kepada Ishak ataupun Yakub kepada Yusuf. Dengan demikian saudara, kasih Yonatan kepada Daud adalah kasih persaudaraan, di mana kasih ini timbul karena adanya kualitas iman yang dilihat Yonatan dalam diri Daud. Baik Daud maupun Yonatan, mereka adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Dan kasih Allah inilah yang menyatukan hati mereka. Jadi saudara, kita lihat kualitas kasih yang mendalam inilah yang menjadi dasar dalam relasi persahabatan mereka. Namun ada saja orang yang salah menafsirkan relasi hubungan antara Daud dan Yonatan. Salah satunya penafsir yang bernama Tom Horner. Tom Horner mengatakan bahwa kasih antara Daud dan Yonatan ini menunjukkan relasi homoseksual.
sebenarnya saudara yang tadi saya jelaskan? Kata mengasihi yang diambil dari bahasa Ibrani yaitu ahav itu tidak dipakai untuk mengekspresikan keinginan atau aktivitas homoseksual. Dalam perjanjian lama biasanya untuk pengertian hubungan seksual itu memakai kata yada. Sedangkan dalam ayat ini, dalam relasi antara Daud dan Yonatan, kata yada tidak dipakai dalam persahabatan mereka. Dengan demikian saudara, kasih antara Yonatan dan Daud adalah murni kasih persahabatan yang mendalam. Saudara, ternyata setelah Daud mengalahkan Goliat, awalnya Saul, bapaknya si Yonatan ini, dia senang dengan Daud. Karena itu dia minta Daud untuk tinggal di istananya. Namun setelah berjalannya waktu, Saul timbul dalam dirinya atau dalam hatinya iri hati. Dan dia takut kalau jabatan sebagai raja akan jatuh ke tangan Daud. Dan inilah saudara perbedaan antara Yonatan dengan Saul. Di mana Yonatan dia mengasihi Daud walaupun dia tahu kelak Daud akan menjadi raja Israel. Sebenarnya kalau kita melihat posisinya dari Yonatan, dia punya cukup banyak alasan untuk membenci Daud, bukan? Karena sebagai putra mahkota, kedudukannya terancam dengan kehadiran Daud. Tapi Yonatan tidak membenci Daud. Sebaliknya, Saul yang merasa terancam dengan kehadiran dari Daud. Jadi kita melihat saudara, Yonatan mengasihi Daud seumur hidupnya, sedangkan Saul membenci Daud seumur hidupnya. Dan kasih Yonatan ini terbukti dengan berbagai usaha ia lakukan untuk melindungi Daud dari rencana pembunuhan yang akan dilakukan oleh ayahnya sendiri yaitu Saul. Dan Daud juga menyatakan kasihnya kepada Yonatan. Ketika Yonatan meninggal atau mati, Daud menyebut Yonatan sebagai saudaranya. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Di mana ayat ini mengatakan bahwa sahabat sejati adalah seorang yang terus-menerus mengasihi sahabatnya dan menjadi orang terdekat yang mendukung ketika mengalami kesusahan. Yesus mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yesus menyebut kita adalah sahabat-sahabatnya. Oleh karena kasihnya yang besar, Yesus rela mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya sebagai sahabat-sahabatnya. Kasih Yesus untuk selama-lamanya. Saudara, kasih Allah inilah yang ada dalam diri orang percaya yang akan menyatukan ikatan persahabatan. Dan inilah dasar yang kokoh dalam sebuah persahabatan. Ada sebuah cerita, ada dua orang pria yang bernama Johnny dan Andy. Dia bersahabat sejak kecil. Namun saat mereka remaja, pecahlah Perang Dunia Kedua. Dan mereka diharuskan mengikuti wajib militer. Lalu mereka ditempatkan di garis depan medan pertempuran. Pada suatu hari, pada pagi yang begitu tebal kabutnya, mereka diminta oleh kapten untuk menyerbu markas musuh. Namun sayang saudara, ketika mereka menyerbu markas musuh, tiba-tiba matahari terbit sehingga kabut yang tebal itu hilang. Dan dengan mudah
musuh dapat melihat kehadiran mereka. Dan dengan babi buta, musuh menembaki mereka. Sehingga mereka berlari untuk menyelamatkan diri, termasuk Joni dan Andi ini. Dan sesampainya di markas, ternyata Andi tidak menemukan sahabatnya si Joni. Lalu dia pun menghadap kapten dan berkata, "Kapten, saya mau kembali ke medan pertempuran, mau mencari Joni sahabatku itu." Mendengar itu kaptennya kaget dan berkata, "Saya tidak mengizinkan kamu kembali ke medan pertempuran, karena itu sangat membahayakan kamu." Tapi ternyata saudara, Andi tidak menghiraukan larangan dari kapten. Dia tetap kembali ke medan pertempuran dan mencari sahabatnya itu. Beberapa jam kemudian, Andi kembali dengan badan yang berlumuran darah. Melihat itu sang kapten berkata, "See, I told you. Benar kan? Saya sudah bilang, sia-sia kamu kembali ke sana. Pasti sahabatmu itu si Joni sudah mati. Dan sekarang lihat, kamu juga kena tembak. Sia-sia yang kamu lakukan." Tapi Andi berkata, "Tidak. Apa yang saya lakukan bukan sia-sia. Karena saya mendengar perkataan Joni untuk terakhir kalinya." Karena penasaran saudara, si kapten bertanya, "Apa yang katakan? Sampai-sampai kamu mau mempertaruhkan nyawamu kembali ke medan pertempuran?" Andi berkata, "Sebelum Joni meninggal, dengan nafas yang terengah-engah, dia melihat aku dan berkata, 'Andi, saya tahu kau pasti kembali mencariku. Kau sungguh sahabat yang baik. Aku mengasihimu.'" Saudara, kalau kita lihat, memang mungkin usaha dari Andi ini tampaknya sia-sia. Karena sahabatnya meninggal dan Andi pun tertembak. Namun sebenarnya, sesungguhnya hal ini bukanlah hal yang sia-sia. Karena sampai akhir hidupnya, Joni melihat bahwa Andi, sahabatnya ini, tetap mengasihi dia. Bagaimana dengan saudara? Apakah kasih yang murni ini telah menjadi dasar dalam persahabatan saudara? Kualitas kasih ini dapat terlihat melalui tindakan kita. Dan kualitas kasih inilah saudara yang dapat membuat saudara memaafkan sahabat saudara ketika mereka menyakiti saudara. Dan kualitas kasih inilah yang membuat saudara bisa bersuka cita ketika sahabatmu bahagia, menangis ketika sahabatmu menangis, kagum dan bangga ketika sahabatmu sukses prestasi tanpa ada iri hati, menerima kelemahannya, memberi semangat ketika dia lemah, mendorong dia untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, rela memberikan waktu untuk mendengarkan keluhan-keluhannya, memberikan tenaga ketika dia membutuhkan, bahkan memberikan uang saudara, membantunya ketika dia dalam kesulitan keuangan. Dan kualitas kasih ini jugalah yang membuat saudara berani menegur sahabat saudara ketika dia melakukan kesalahan. Mari saudara, janganlah bersahabat demi memperoleh keuntungan pribadi. Dasar yang kedua dalam sebuah persahabatan adalah
kesetiaan yang terambil dari ayat yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Saudara, Les and Leslie Parrott dalam bukunya berjudul Relationship mengatakan bahwa hasil survei tentang sifat yang paling dihargai orang dalam sebuah persahabatan adalah kesetiaan. Dan ini bisa kita lihat dalam relasi persahabatan antara Daud dan Yonatan, di mana Yonatan sendiri yang berinisiatif mengikat perjanjian dengan Daud karena kasihnya kepada Daud. Dan mereka mengikat janji persahabatan di hadapan Allah. Dan perjanjian ini menjadi tanda kesetiaan dalam persahabatan mereka. Seperti Abraham yang memberikan binatang kepada Abimelek sebagai tanda kesetiaannya. Demikian pula Yonatan memberikan jubah, baju perang, pedang, panah dan ikat pinggangnya. Dan ini menunjukkan bahwa secara resmi dia rela menyerahkan hak tahtanya kepada Daud. Dan di sisi lain saudara, di dalam Alkitab ada beberapa bagian yang menggambarkan bahwa perpindahan jubah adalah tanda perpindahan otoritas. Misalnya pakaian Harun kepada anaknya Eliezer, atau jubahnya Elia kepada Elisa. Dengan kata lain saudara, Yonatan menyadari bahwa Daud adalah raja yang diurapi oleh Allah untuk menggantikan Saul. Dan Yonatan tidak merasa tersaingi oleh Daud karena ia tahu bahwa Allah sendiri yang memilih Daud sebagai raja. Dan lebih jauh lagi tentang kesetiaan persahabatan mereka ini telah terbukti, di mana kita melihat bagaimana Yonatan berusaha menolong Daud dari rencana pembunuhan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri, yaitu Saul. Bahkan Yonatan hampir dibunuh oleh Saul karena dia membela Daud. Dan juga kita lihat nantinya di mana Daud juga begitu setia kepada Yonatan. Ketika Yonatan sudah meninggal, Daud memberikan tanah Saul kepada Mephiboset, di mana Mephiboset ini adalah anak Yonatan yang cacat kakinya. Dan Daud juga membiarkan Mephiboset hidup sebagai anak raja dan menolong dia dalam tragedi yang menimpa keluarga Saul. Sehingga kita lihat saudara, Daud terus setia di dalam persahabatannya kepada Yonatan, walaupun Yonatan sudah mati. Kesetiaan persahabatan mereka tidak terhalangi, baik dengan tantangan maupun pergumulan yang ada. Seorang yang bernama Edgar DeWitt Jones mengatakan, sahabat adalah seseorang yang tetap ada bersama kita ketika semua orang pergi meninggalkan kita. Di mana hal ini menunjukkan bahwa sahabat sejati adalah seseorang yang terus setia bersama kita dalam keadaan apapun. Sahabat sejati tidak akan meninggalkan kita pada saat kita susah, gagal, atau jatuh. Kalau saudara memiliki sahabat yang meninggalkan saudara pada saat saudara lagi jatuh, itu berarti bukan sahabat sejati. Dan Yesus adalah sahabat setia bagi kita. Bahkan ketika kita tidak setia, Yesus tetap setia. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Kesetiaan menjadi dasar yang kokoh dalam sebuah persahabatan. Saudara, ada seorang bernama Dean Acheson. Dia adalah seorang menteri luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Harry Truman. Di mana Dean Acheson ini membuat suatu kegemparan di Amerika
ketika dia mengunjungi sahabatnya yang bernama Elger Hiss di dalam penjara. Di mana si Elger ini adalah seorang pengkhianat dan dia dijatuhi hukuman penjara. Dan apa yang dilakukan oleh Dean Acheson sebagai Menteri Luar Negeri pada saat itu dinilai banyak orang membahayakan posisinya sebagai Menteri Luar Negeri. Namun ketika banyak orang mencela dia, tidak setuju dengan tindakan Dean kepada sahabatnya, Dean Acheson mengatakan, seorang sahabat tidak meninggalkan sahabatnya hanya karena ia berada di dalam penjara. Sahabat yang setia tidak akan meninggalkan kita ketika kita dalam keadaan jatuh ataupun gagal. Dean Acheson tetap mendukung sahabatnya meskipun ia mungkin dikritik oleh banyak orang dan tindakannya itu bisa membahayakan karir politiknya. Bagaimana dengan persahabatan saudara dengan sahabat saudara? Apakah saudara setia menemani sahabat saudara ketika dia gagal, ketika dia sedang dalam keadaan tertekan? Atau mungkin saudara malu mengakui dia sebagai sahabat lalu meninggalkan dia? Saudara, ketika sahabat kita dalam keadaan sedih, mungkin karena dia mengalami masalah dalam sekolahnya, ujiannya mungkin jelek, kita bisa menguatkannya, mungkin dengan memberikan tepukan yang sangat lembut di pundaknya, sebagai tanda kita tetap mendukung dia. Ketika sahabat kita melakukan kesalahan sehingga orang mencela dia, mungkin saudara bisa tetap berada di sisinya untuk menyelesaikan masalahnya. Ketika sahabat saudara jatuh di dalam dosa, saudara bisa menegur dia dan mendorong dia untuk bangkit dan bertumbuh di dalam Kristus. Kesetiaan bukan teruji ketika kondisi dalam keadaan baik, tapi ketika salah satu di antaranya mengalami kesulitan atau kegagalan. Sahabat sejati akan tetap setia bersama kita dalam kondisi apapun. Sebagai penutup saya katakan, dasar dari persahabatan sejati adalah kasih dan kesetiaan. Dan hal ini saudara bisa terwujud ketika dua orang sahabat itu sama-sama mengasihi Tuhan. Sehingga kasih Tuhan inilah yang menyatukan persahabatan mereka. Dan lebih jauh lagi, Yesus adalah sahabat sejati kita, di mana kasih dan kesetiaannya telah terbukti dalam hidup kita. Dan dia mau saudara, Yesus mau kita menjadi seorang sahabat sejati bagi sahabat kita. Dan hal ini akan terwujud apabila kasih dan kesetiaan bukan hanya di mulut saja, namun dibuktikan melalui tindakan kita. Dan kesetiaan saudara akan teruji ketika ada kesulitan maupun ada kegagalan. Memang tidak mudah, karena pada saat kita mau mengasihi dan setia, kita harus membuang egois kita. Namun Yesus menantang saudara dan saya untuk belajar dari dia. Ketika kita mau belajar dari Yesus sebagai sahabat sejati, maka Roh Kudus akan menolong saudara dan saya sehingga kita menjadi sahabat sejati bagi sahabat kita.
Dan melalui itu dunia akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang singkat ini. Ajari kami Tuhan untuk menjadi sahabat-sahabat sejati bagi orang-orang di sekitar kami, bagi sahabat kami sendiri. Dan biarlah kasih dan kesetiaan yang Engkau telah buktikan kepada kami, ini juga yang dapat kami lakukan kepada sahabat-sahabat kami. Sehingga melalui ini juga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, dan melalui ini juga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Bapa, tolong setiap kami untuk menjadi sahabat sejati bagi orang-orang terdekat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara, kita akan meneruskan dengan doa syafaat. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Benar Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang Maha Kuasa. Allah yang sanggup melakukan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Karena itu kami datang mau berseru dan memohon hanya kepada Allah yang tidak terbatas. Dan saat ini kami percaya Engkau hadir di tempat ini dan Engkau sedang bersama-sama dengan kami. Tuhan, saat ini kami sebagai gereja Tuhan, kami membawa setiap saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh maupun juga di dalam keadaan yang mungkin berduka, mungkin juga mengalami penderitaan, pergumulan dan masalah. Kami bawa mereka satu persatu ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan untuk Berry Porung, Ibu Esther Francis dan seluruh keluarga yang dalam keadaan berduka, di mana ditinggalkan oleh kekasih Lily Cheng yang telah Engkau panggil pulang ke rumah Bapa. Oh Tuhan Yesus, sebagai manusia kata-kata kami mungkin terbatas. Karena itu kami mau menyerahkan seluruh keluarga duka ke dalam tangan-Mu. Biarlah penghiburan yang sempurna yang berasal daripada-Mu lah yang memberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati kepada seluruh keluarga. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk rencana ibadah penghiburan dan pemakaman. Biarlah Tuhan memberkati semua proses persiapan sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Juga saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk Lilia Chandra. Tuhan tolong biar dia mendapatkan pemulihan yang sempurna yang berasal daripada-Mu. Dan Tuhan biarlah Lilia semakin lagi mengandalkan Engkau, berharap hanya kepada-Mu, bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pemulihan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Juga kami serahkan untuk Ibu Nina Panginda dalam pemulihan pasca operasi. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur di mana Tuhan telah menolong operasinya. Dan kami serahkan pemulihan selanjutnya hanya ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Dan melalui pemulihan yang sempurna, melalui itu juga dari Ibu Nina boleh keluar kesaksian yang menguatkan, dan melalui itu nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Juga kami mau berdoa untuk adik kami Arthur Palar. Oh Tuhan, tolong dia Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu kami serahkan Arthur ke dalam tangan-Mu. Biarlah waktu dan cara Tuhan yang memberikan kesembuhan secara sempurna. Juga kami mau serahkan untuk adik kami juga Charlie. Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang ajaib menyembuhkan dan menolong adik kami Charlie. Juga
Juga kami serahkan untuk baby Noah dalam proses kesembuhan jantungnya. Kami bersyukur Tuhan, di mana kami telah melihat pertolongan Tuhan bagi baby Noah. Oleh karena itu, kalau masih ada lubang kecil di jantungnya, kami beriman dan kami percaya Tuhan Yesus sanggup menutup lubang yang ada di jantungnya. Karena itu kami memuji dan membesarkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga kami mau serahkan Tuhan untuk para senior kami. Kami membawa nama-nama mereka. Kami serahkan untuk Om Paul Wardana. Tolong dia Tuhan di dalam pemulihan kesehatannya. Berikan dia juga tetap semangat di dalam mengkoordinir Evergreen. Walaupun umurnya semakin menua, tapi biarlah semangatnya tetap kuat, tetap bersemangat melayani Tuhan. Walaupun kesehatan tubuhnya semakin menurun. Tolong dia Tuhan bersama juga dengan Tante Lena untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh mengandalkan-Mu. Secara khusus untuk Tante Lena kami berdoa biarlah kekuatan dan anugerah Tuhan boleh terjadi buat Tante Lena. Sehingga Tante Lena terus boleh kami melihat hari demi harinya dia boleh mengandalkan Engkau. Dan suatu hari nanti dia boleh juga melihat pertolongan dan penyertaan-Mu melalui hidupnya. Dan melalui itu Tuhan Yesus yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa. Juga kami mau serahkan untuk Tante Lucy, Tante Isya, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Iren, Ci Rosetin, Ci Eti, Om Budi Polamsyah, Om Edi dan Tante Arina dan semua para senior. Oh semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Secara khusus untuk Tante Arina kami bersyukur di mana Tante Arina juga sudah kembali ke rumah. Semua hanya karena pertolongan Tuhan. Semua hanya karena campur tangan Tuhan sehingga dia boleh kembali ke rumah. Oh Tuhan berkati segala obat-obatan, makanan, minuman yang dia minum dan makan sehingga boleh menjadi penawar dan kesembuhan bagi Tante Arlina. Juga untuk Om Edi, berikan dia semangat untuk tetap berharap kepada Tuhan. Juga kami serahkan untuk Ibu Sylvia Sow yang juga mengalami kelemahan di dalam kakinya, pinggangnya. Oh Tuhan Yesus, kami hanya meminta kesembuhan daripada-Mu karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kau sanggup menyembuhkan Tante Sylvia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga serahkan untuk Pak Humphrey, berikan dia juga kekuatan, berikan dia semangat, berikan dia kesehatan. Melalui ini juga kami boleh meneladani semangat dia dalam pelayanan. Terima kasih Bapak. Juga kami teringat untuk Pak Indra juga dalam proses pemulihan kesehatan. Tuhan menolong dan memulihkan dia. Semua anak mantu, cucu dari para senior kami serahkan kepadamu. Jadikan mereka anak mantu dan cucu yang takut akan Engkau, yang hormat akan orang tua, serta setia memelihara orang tua dengan baik dan penuh cinta kasih. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga untuk pelayanan di gereja-Mu Tuhan. Para aktivis di IGNC, tolong para aktivis untuk semakin setia melayani Tuhan dengan motivasi yang murni mengasihi-Mu. Dan seluruh jemaat Tuhan kami berdoa biarlah jemaat IGNC menjadi jemaat yang tetap kompak, jemaat yang tetap sehat baik jasmani maupun rohani. Dan mereka juga kami berdoa menjadi jemaat yang tetap setia di dalam ibadah dan saling mengasihi dan saling mendoakan. Terima kasih Bapa. Teringat untuk gembala kami Pak Edi Francis yang sedang melayani di Sumatera Utara di 3 kota. Tuhan berkati pelayanan dia, baik dalam KKR siswa, orang tua murid maupun KKR umum di gereja. Tuhan, biarlah melalui pemberitaan firman yang disampaikan, boleh banyak jiwa dibawa kepadamu. Berikan Pak Edi juga tetap sukacita, kekuatan, kesehatan di dalam menjalani pelayanan di Indonesia. Tidak mudah Tuhan, mungkin dia juga dalam keadaan yang sedih karena ditinggal oleh adiknya. Karena itu biarlah Tuhan terus menghibur dan menolong Pak Edi. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga untuk negara Indonesia. Tuhan biarlah Kau memberkati Indonesia. Kami rindu masa depan Indonesia
menjadi masa depan yang lebih sejahtera bagi rakyat. Dan juga gereja-gereja di Indonesia, kami berdoa biarlah jadikan gereja-gereja di Indonesia menjadi gereja yang lebih kompak dan semangat di dalam melayani. Juga kami serahkan untuk Amerika di dalam peralihan pemerintahan di bawah pemerintahan Presiden Trump. Tuhan berkati dia sehingga tercipta kebangunan rohani dan moral. Khususnya Tuhan kami berdoa pertobatan dari kaum liberal supaya mereka boleh kembali kepada Tuhan yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga kami mau serahkan Tuhan untuk korban kebakaran di LA maupun New York. Oh Tuhan Yesus, kasihani mereka Tuhan. Tolong para petugas untuk dapat mengerjakan dengan baik, dan biarlah para korban juga mendapatkan tempat tinggal, tempat berteduh bagi mereka. Dan biarlah melalui kejadian ini kami sadar sebagai manusia kami terbatas. Karena itu ajari kami untuk tetap mengandalkan Tuhan dan tidak mencari atau mengutamakan hal-hal yang bersifat sementara, tapi kami mengutamakan hal-hal yang bersifat kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami mau serahkan pekabaran Injil di seluruh dunia. Biarlah Engkau memberkati pekabaran Injil melalui media sosial, literatur, radio, TV, pembagian Alkitab, KKR, KPI, penginjilan pribadi, persahabatan, program-program gereja, dan lain sebagainya. Oh Tuhan Yesus berkati sehingga melalui ini banyak orang boleh terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Berkati juga para hamba Tuhan yang melayani di semua tempat. Biarlah mereka tetap semangat dan tetap mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami mau serahkan setiap pergumulan pribadi kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami hadapi. Engkau tahu apa yang kami rasakan saat ini. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkaulah jawaban dalam setiap pergumulan kami. Karena itu kami serahkan setiap pergumulan dan masalah kami, pribadi lepas pribadi, hanya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah jalan keluar dalam setiap masalah yang kami hadapi. Karena itu ajari kami untuk tetap berharap dan menunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan inilah doa-doa kami. Dan kami percaya Engkau mendengar setiap seruan dan doa kami. Dan Engkau akan menjawab sesuai dengan cara dan waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Yesus, Yesus dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, berilah kasih-Mu, berilah kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Amin, saudara. Saudara, 2 hari lagi kita tetap ada ibadah jam 11 pagi. Mari saudara beribadah, kita memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.